warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Praja pertama Ari NPP 351086. Di sini saya akan membahas salah satu bab yang berada dalam buku pengantar aplikasi komputer by Eko Nugroho, yang dimana membahas tentang apa itu software. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, apa sih itu perangkat lunak maupun software. Secara singkat, perangkat lunak komputer adalah kumpulan program, prosedur, dan juga dokumentasi yang dilakukan tugas-tugas tertentu pada sistem komputer. Perangkat lunak ini mengatur dan mengontrol operasi perangkat keras komputer, serta menyediakan platform-platform untuk menjalankan aplikasi yang berjalan di komputer. Selanjutnya itu apa sih itu klasifikasi perangkat lunak? Perangkat lunak komputer dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, di mana yang pertama itu perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat ini adalah program yang mengelola dan mengontrol operasi dasar komputer, termasuk dari sistem operasi sistem atau OS, yang dimana adalah perangkat lunak untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Contoh-contoh operasi yang dilakukan ini termasuk meliputi Windows, macOS, Linux, dan juga Android. Fungsi utama sistem operasi meliputi manajemen memori, penjadwalan tugas, dan juga manajemen file dan keamanan sistem. Kemudian ada driver device atau driver perangkat, di mana ini adalah program untuk memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, kartu grafis, dan juga perangkat penyimpanan, yang dimana setiap perangkat keras memerlukan driver yang sesuai dan juga berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada utility software, yang dimana program ini membantu dan mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan kinerja komputer. Contohnya seperti antivirus, alat defragmentasi, dan juga alat backup. Perangkat lunak sendiri adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik pengguna, termasuk aplikasi produktif, yang dimana mengolah data seperti Microsoft Word, spreadsheet, dan perangkat lunak presentasi. Kemudian ada aplikasi multimedia seperti Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar, Adobe Premiere untuk pengeditan video, dan pemutaran media seperti VLC. Selanjutnya yaitu ada apa sih itu arsitektur sistem perangkat lunak. Arsitektur sistem perangkat lunak mengacu pada struktur dan organisasinya. Komponen perangkat lunak meliputi beberapa struktur. Yang pertama ada layer arsitektur, yang dimana sistem perangkat lunak ini dibagi menjadi lapisan-lapisan, di mana setiap lapisannya itu menyediakan layanan di lapisan di atasnya. Contohnya adalah arsitektur OSI, model dalam jangka jaringan komputer. Kemudian ada mikroKernel arsitektur, yang dimana arsitektur ini memisahkan fungsi-fungsi dasar sistem operasi ke dalam modul-modul kecil yang berkomunikasi melalui pesan. Contohnya adalah sistem operasi seperti Mac dan KNX. Selanjutnya ada client server arsitektur, di mana arsitektur ini meminta layanan dari server. Contohnya adalah aplikasi web, di mana browser atau klien meminta halaman web dari server. Ketiga ada penjelasan tentang bagaimana proses pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak sendiri melibatkan serangkaian tahapan yang dikenal sebagai Software Development Life Cycle atau SDLC. Tahapan ini melalui beberapa perencanaan, beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada planning, yaitu menentukan kebutuhan proyek, sumber, dan juga jadwal. Kedua ada analisa kebutuhan atau requirement analysis, yang dimana mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna sistem. Selanjutnya ada desain, yang dimana berfungsi untuk membuat desain arsitektur dan juga detail sistem. Kemudian ada implementasi, yaitu bertugas untuk menulis kode dan mengembangkan perangkat lunak. Yang selanjutnya juga ada testing atau pengujian, di mana di sini bertugas untuk menguji perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki bug apakah sudah berjalan sesuai dengan standar. Kemudian ada pemeliharaan atau maintenance, yang dimana memperbarui secara berkala sebuah perangkat agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya di sini ada model pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa untuk di sini, di bagian sini ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam SDLC. Contohnya itu seperti waterfall model, di mana model linear di setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ada agile model, di mana model iteratif yang fokus pada pengembangan instrumental dan kolaborasi dengan pengguna. Selanjutnya ada spiral model, di mana model yang menggabungkan elemen dari berbagai elemen di atas seperti waterfall dan iterative development dengan fokus pada manajemen risiko. Selanjutnya ada DevOps atau praktik yang menggabungkan perkembangan development dan operation system untuk meningkatkan sebuah kolaborasi dan juga tentunya efisiensi. Kelima yaitu tentang membahas apa saja keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak adalah sebuah aspek kritis dengan pengembangan dan penggunaan perangkat lunak, yang dimana meliputi yang pertama yaitu ada enkripsi, teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi sebuah format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Selanjutnya ada autentikasi dan juga otoritas, yang dimana proses ini memerlukan sebuah verifikasi identitas pengguna untuk menentukan hak akses, apakah dia dapat masuk atau melanjutkan sebuah hak ataupun akses yang akan dituju. Kemudian ada manajemen patch, yang dimana bertugas untuk memperbarui secara berkala perangkat lunak untuk memperbaiki keretanan sebuah keamanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu membahas tentang tren dan inovasi dalam perangkat lunak. Tren dan inovasi terbaru dalam bidang perangkat lunak sendiri meliputi yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, yaitu ada AI atau Artificial Intelligence dan juga Machine Learning, yang dimana penggunaan AI dan ML ini mengembangkan penggunaan yang dapat belajar dan beradaptasi sesuai dengan bagaimana cara pengguna ini inginkan. Selanjutnya ada cloud computing, yang dimana perangkat ini bertugas untuk penyediaan layanan komputasi melalui internet, termasuk penyimpanan server dan juga database. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, pengembangan perangkat lunak untuk perangkat yang terhubung ke internet seperti smart home device. Selanjutnya ada blockchain, yang dimana teknologi yang digunakan untuk menciptakan sistem yang aman, transparan, dan terutama dalam aplikasi keuangan. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari buku ini atau bab terkait software ini, yaitu adalah sistem perangkat lunak komputer adalah komponen penting yang memungkinkan komputer untuk berfungsi menjalankan berbagai tugas dengan memahami berbagai jenis perangkat lunak, arsitektur, proses pengenalan, dan juga aspek keamanan. Di sini kita dapat lebih menghargai kompleksitas, yang dimana bertujuan agar kita lebih menghargai dan mengetahui kompleksitas dan pentingnya perangkat lunak dalam dunia teknologi modern. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait apa yang ada dalam bab tentang software atau perangkat lunak. Sekian, terima kasih.